Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, kita lanjutkan materi kita sekarang pada materi yang terakhir ya di bab 2 kelas 8, yaitu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembukaan, hubungan pembukaan, makna pembukaan, lalu Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945? Yuk terus ikuti videonya ya, jangan sampai ketinggalan agar tidak terjadi salah paham. Yuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, ya seperti yang sudah kalian pelajari ya sebelumnya, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Konstitusi atau undang-undang dasar di Indonesia namanya ya. Di konstitusi itu kalau di Indonesia namanya undang-undang dasar. Undang-undang dasar kalau di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah yang bisa diubah. Artinya konstitusi itu atau undang-undang dasar itu fleksibel, luas, mampu mengikuti perkembangan zaman. Kapan saja kalau diperlukan bisa diubah. Dan ada juga konstitusi yang tidak bisa diubah. Artinya konstitusi itu sifatnya rigid. Rigid itu kaku, ya, kaku, tidak bisa diubah. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 syaratnya 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu sebanyak 4 kali, anak sekalian. Ya, di tahun 2000, tahun 1999, lalu 2000, 2001, dan 2002. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 jelas tergolong kepada Undang-Undang Dasar yang sifatnya luas, bisa diubah. Dan UUD 45 sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Kita lanjut. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas, jadi antara lain, yaitu, maksudnya begini anak sekalian, bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 45, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diubah. Namun MPR sudah melakukan kesepakatan. Nah, gitu ya. Apa yang menjadi kesepakatan ini? Bahwa boleh melakukan perubahan asal jangan, nah, gitu ya. Asal jangan yang ini. Gitu. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kesepakatan dasar itu terdiri dari 5 butir. Apa itu? Perhatikan. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di materi awal bab 2 ini Bapak juga sudah jelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebagai hukum dasar dan sebagai stat fundamental norm, tidak boleh diubah oleh siapapun, karena kalau mengubah pembukaan berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Yang kedua, kesepakatannya adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bentuk negaranya harus tetap kesatuan, tidak boleh berubah menjadi negara federal seperti Malaysia ya. Negara federal itu atau negara serikat itu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Makanya kalau kalian sekarang tinggal di Malaysia, kalian tahu ada negeri
negara bagian Selangor, Malaka, Johor, ya, dan lain sebagainya. Ada 14 negara bagian. Seperti di Amerika juga demikian. Nah, Indonesia nggak boleh diubah jadi negara-negara kecil seperti itu. Dan juga bentuk pemerintahnya tetap republik, tidak boleh diganti dengan kerajaan. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan itu ada dua, anak sekalian, presidensial dan parlementer. Presidensial itu artinya dipimpin oleh seorang presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lawannya adalah parlementer, seperti di Malaysia, ada Perdana Menteri. Nah, dalam kesepakatannya, MPR tidak mau mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer seperti Malaysia, punya Perdana Menteri. Tidak, harus tetap pada presidensial. Yang keempat, kesepakatannya adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dulu, Undang-Undang Dasar yang lama sebelum ada perubahan itu ada namanya penjelasan, anak sekalian. Nah, setelah perubahan tidak ada lagi namanya penjelasan. Penjelasan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Apa itu adendum? Perubahan secara adendum itu artinya bahwa boleh melakukan perubahan tanpa menghilangkan yang lama. Jadi silakan aja diubah Undang-Undang Dasar 45 itu, tapi yang lama jangan dihilangkan, bermakna hanya boleh menambah saja. Nah, gitu ya. Itu namanya adendum. Kita lanjutkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Negara Kesatuan Republik, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 9 strip MPR strip 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan negara yang biasa juga disebut dengan falsafah kenegaraan atau stat sidi atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dan membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan. Pancasila sebagai dasar filosofi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyanggah konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan, tidak merubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Maksudnya, anak sekalian, bahwa tadi dikatakan bahwa pembukaan itu tidak boleh diubah oleh siapapun, karena di dalam pembukaan itu ada cita-cita negara, ada tujuan negara, ada dasar negara Pancasila. Dengan tidak mengubah pembukaan berarti tidak mengubah kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi negara, tidak mengubah Pancasila sebagai dasar negara, tidak mengubah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang boleh berubah itu ada di dalam pasal-pasal, itu yang boleh berubah. Makanya pasalnya bisa bertambah, ya. Dulu Undang-Undang Dasar 45 itu pasalnya 37, sekarang jumlahnya 73. Suatu saat nanti mungkin bisa ditambah menjadi 100, 150 gitu anak sekalian ya. Tapi pembukaan tidak boleh diubah. Institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu DPR maupun lembaga peradilan, kehakiman yaitu Mahkamah Agung dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara. Ya, lembaga-lembaga negara boleh berkurang, boleh bertambah. Misalnya dulu ada namanya lembaga DPA, Dewan Pertimbangan Agung, sekarang nggak ada. Dulu tidak ada namanya MK, tidak ada namanya KY, sekarang ada. Nah, tapi Pancasila tidak boleh diubah. Kita lanjut. Apabila pembukaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah dengan sendirinya, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia mereka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan
tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, udah paham yang ini. Kita lanjutkan. Nah, dalam upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contohnya, di lingkungan keluarga, bagaimana cara mempertahankan Undang-Undang Dasar? Caranya, 1, taat dan patuh kepada perintah dan nasihat orang tua. 2, terbuka terhadap orang tua, terhadap masalah yang dihadapi. 3, saling menghormati sesama anggota keluarga. Nah, kalau kalian melakukan ini di rumah, itu sama halnya kalian juga belajar mentaati, mempertahankan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut. 2, di lingkungan sekolah. Taat dan patuh terhadap tata tertib, ya misalnya rambut tidak boleh gondrong, pakaiannya rapi, sopan kepada guru dan karyawan sekolah, sayang kepada adik kakak dan lain sebagainya. Lalu melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik. Kalau ada kegiatan OSIS ikuti, ya karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, dengan melakukan itu sama halnya kalian juga belajar mematuhi, melaksanakan Undang-Undang Dasar. 3, bergaul tanpa membeda-bedakan teman, ya, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Ya, seperti sudah kalian lakukan, kalian itu bergaul dengan suku mana saja, agama apapun yang ada di kelas kalian, yang ada di sekolah, itu sudah bagus, dipertahankan ya. Dan terakhir, terbuka terhadap kritik dan saran dalam diskusi. Ketika kalian berdiskusi di dalam kelas, lalu ada yang tidak setuju dengan pendapatmu, ya biasa saja, nggak usah pakai marah, gitu ya. Yang selanjutnya, ketiga, lingkungan masyarakat. Misalnya mengikuti kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah kegiatan untuk para pemuda di kampung, anak sekalian ya. Kalian belum bisa. Nanti kalau kalian di kampung sebagai pemuda, kalian boleh ikut. 2, menjunjung tinggi norma-norma pergaulan. Aturan-aturan yang ada di kampung harus kita patuhi. Lingkungan bangsa dan negara. Nah, bagaimana dengan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Cara kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, 1, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, tepat waktu, dan lain-lain. Ya, termasuk juga sekolah. Ya, itu juga peraturan sekolah. Kita wajib sekolah, terutama SD dan SMP itu hukumnya wajib, harus kita patuhi. Berpartisipasi dalam menyosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. Artinya, kalian kalau sudah diberi kemampuan mengerti tentang Undang-Undang Dasar, tentang pembukaan, tentang Pancasila, jangan segan-segan ngasih tahu ke orang lain, gitu ya. Lalu yang terakhir, melaporkan kejadian peristiwa pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwajib. Artinya kalau ada pelanggaran hukum, kalian tahu, jangan main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu artinya mengadili orang tanpa harus tanpa harus dibawa ke pengadilan, lalu dipukuli, ya ada yang dibakar dan lain sebagainya. Itu namanya main hakim sendiri. Harusnya kalau ada orang yang salah itu dilaporkan ke polisi, ya, bukan dihakimi di dalam masyarakat. Nah, jadi intinya anak sekalian, kalau kita mau melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, caranya cuman patuhi peraturan yang ada di lingkunganmu, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di dalam bernegara. Oke, itu saja, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.